Jaringan hewan, jaringan penyusun pada jaringan hewan yaitu jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kelompok kami akan menjelaskan yaitu jaringan epitel dan jaringan pengikat. Jaringan epitel adalah jaringan penutup permukaan tubuh yang tersusun oleh sel-sel yang terikat zat pengikat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Jaringan epitel sendiri ada sel yang tersusun rapat, mengandung sel saraf, dan memiliki kemampuan regenerasi tinggi. Fungsi jaringan epitel yaitu pertama ada transportasi. Transportasi berfungsi untuk mengangkut zat-zat jaringan. Kedua ada absorpsi, berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Ada proteksi yang berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Sekresi yaitu menghasilkan zat atau enzim dari epitelium dan kelenjar. Ekresi yaitu membuang sisa-sisa metabolisme air, karbon dioksida dan mineral, dan yang terakhir yaitu eksteroseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan. Jaringan epitel berdasarkan letaknya ada mesotelium yang berfungsi untuk membatasi rongga, epidermis yang terletak berbatasan dengan lingkungan luar, endotelium yang terletak di membatasi organ dalam. Jaringan epitel berdasarkan struktur dan fungsinya ada dua, yaitu epitel kelenjar dan epitel penutup. Epitel kelenjar disusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan getah cair. Terdapat pada kelenjar yang berfungsi pembuatan, penyimpanan, dan sekresi zat-zat kimia. Kedua, ada epitel penutup yang berfungsi melapisi permukaan tubuh dari jaringan lainnya. Terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, lapisan dinding sebelah dalam saluran pencernaan dan pembuluh darah. Jenis-jenis kelenjar epitel ada dua, yaitu kelenjar eksokrin dan endokrin. Kelenjar eksokrin yaitu kelenjar yang menyalurkan getah cair atau sekretnya ke suatu permukaan tubuh yang biasa disebut sekresi eksternal. Hasil sekresi ini disalurkan ke permukaan tubuh melalui saluran yang bentuknya bermacam-macam. Sekret yang dikeluarkan berupa cairan enzim, cairan yang mengandung enzim. Contoh kelenjar epitel eksokrin yaitu pankreas, kelenjar ludah, kelenjar susu, dan kelenjar keringat. Bentuk-bentuk kelenjar eksokrin ada beberapa bentuk, yaitu kelenjar tubelur sederhana, kelenjar tubelur bergulung sederhana, kelenjar tubelur bercabang sederhana, kelenjar alveolar alveolar sederhana, kelenjar alveolar bercabang sederhana, kelenjar tubeler majemuk, kelenjar alveolar majemuk, dan kelenjar tubulo alveolar majemuk. Kedua ada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin yaitu kelenjar yang menyalurkan sekretnya langsung ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limfa dan biasa disebut sekresi internal. Disebut juga kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran. Ini tidak memiliki saluran. Sekret yang dikeluarkan berupa hormon. Contoh kelenjar ini yaitu kelenjar tiroid, kelenjar hipofisis, dan kelenjar timus. Jaringan epitel berdasarkan bentuknya ada tiga bentuk, yaitu pertama ada pipih, kedua ada kubus, dan ketiga ada silindris. Jaringan epitel berdasarkan jumlah lapisannya ada dua, yaitu epitel simplex dan epitel kompleks. Epitel simplex tersusun atas satu lapisan sel. Epitel simplex ini ada 5 bentuk jaringan, yaitu pertama ada pipih selapis, kedua ada kubus selapis, ketiga ada silindris selapis, keempat ada silindris selapis bersila, dan yang kelima ada silindris selapis semu. Kedua ada epitel kompleks tersusun atas beberapa lapis sel. Uh, Epitel kompleks terdiri dari 4 bentuk jaringan, yaitu pipih berlapis, kedua ada kubus berlapis, ketiga ada silindris berlapis, dan yang keempat ada transisional. Selanjutnya jaringan ikat yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sofiatun Anjar Rusli. Selanjutnya, ini adalah jaringan ikat.
Nah, jaringan ikat adalah jaringan yang selalu berhubungan dengan jaringan lainnya atau organ-organ. Jaringan ikat sendiri mempunyai fungsi yakni meletakkan suatu jaringan ke jaringan yang lain. Yang kedua, membungkus organ-organ. Yang ketiga, mengisi rongga di antara organ-organ. Dan yang terakhir, menghasilkan imunitas. Jaringan ikat sendiri mempunyai dua komponen penting, yakni komponen matriks dan sel penyusun. Matriks ini terdiri dari serabut kolagen, serabut elastis, dan serabut retikuler. Kemudian untuk komponen sel penyusunnya terdiri dari sel lemak, fibroblast, makrofag, leukosit, dan sel mas. Matriks atau bahan intersel ini ada serabut kolagen, yaitu dia berwarna putih dengan daya renggang tinggi dan elastisitasnya itu rendah, misalnya tendon. Yang kedua berwarna kuning dan daya elastisitas tinggi, misalnya pada bantalan lemak dan pembuluh darah. Serabut retikuler yakni berbentuk jaring elastisitas rendah, berfungsi menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan lainnya. Lanjut, sel penyusun tadi kan ada fibroblast, makrofag, sel mas, sel lemak, dan leukosit. Nah, ini kita akan membahas satu-satu. Yang pertama ada fibroblast, yakni protein berbentuk serat yang berfungsi sebagai bahan pembentuk matriks jaringan ikat. Yang kedua ada makrofag, yakni bertugas memakan kuman atau zat asing yang masuk ke dalam jaringan. Yang ketiga ada sel mas, yaitu penghasil heparin atau pembekuan darah, dan histamin, yaitu peningkat permeabilitas kapiler darah. Yang keempat ada sel yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak. Dan yang terakhir ada leukosit, yaitu sel darah putih yang berperan sebagai antibodi. Jadi jenis jaringan ikat sendiri bisa dilihat, ini ada jaringan ikat biasa, ikat sifat khusus, jaringan darah, dan jaringan getah bening. Jaringan ikat biasa itu ada dua, yaitu jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Jaringan ikat padat itu struktur serat kolagennya itu bersifat padat, makanya dinamakan jaringan ikat padat, yang terdiri dari jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Yang kedua ada jaringan ikat longgar. Struktur kolagennya itu bersifat longgar dan fleksibel, yang berfungsi sebagai penyokong, pengisi ruang di antara organ, dan membentuk bentuk organ dalam seperti kelenjar, limfa, sumsum tulang, dan hati. Jaringan ikat sifat khusus memiliki fungsi yang khusus, yakni menyimpan energi dalam bentuk lemak, menahan jaringan dari goncangan, dan membentuk sel darah. Jaringan sifat khusus, jaringan sifat khusus itu dia terdiri dari dua, yaitu jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Jaringan tulang rawan ini strukturnya di sini dilihat ini ada kondosit, yang hitam ini kondosit, terus yang merah muda ini lacuna, yang seret-seret ini matriks. Nah, tulang rawan tersusun dari jaringan ikat berserabut tebal, matriks yang elastis, dan sel tulang rawan atau kondrosit yang terletak di dalam rongga kecil atau laguna. Tulang rawan ini bersifat kuat dan lentur. Jika jaringan tulang keras atau osteon itu merupakan jaringan ikat yang mengandung mineral, disusun oleh sel tulang atau osteosit yang terletak di dalam laguna, dan osteosit satu dengan lainnya saling berhubungan melalui kanakuli. Jaringan darah terdiri dari substansi padat, sel darah, dan cairnya plasma darah. Sel darah dibentuk di sumsum tulang, kecuali leukosit yang dibentuk dalam limfa. Komponen penyusun darah itu ada sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Sel darah merah atau eritrosit berperan membawa oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua ada sel darah putih atau leukosit melawan benda asing atau bakteri yang masuk ke tubuh. Trombosit berperan dalam pembekuan darah, dan plasma darah berperan sebagai pembawa sari-sari makanan dan hormon dalam darah. Yang terakhir ada jaringan limfa. Jaringan limfa ini strukturnya ada pembuluh limfa, limfosit, granulosit,
Terus ada vena dan arteri. Ini kira-kira seperti ini. Jaringan limfa adalah jaringan yang dikumpulkan dari berbagai jaringan dan kembali ke dalam aliran darah. Pada saat limfa melewati nodus limfa, akan ditambahkan antibodi. Nodus limfa terdapat di dalam tonsil, limfatimus, dan sepanjang saluran pencernaan. Komponen saluran limfa dapat berupa limfosit dan granulosit. Limfa berfungsi mengangkut cairan, protein, lemak, dan zat lain dari jaringan ke sistem peredaran. Maaf jika kekurangannya sangat banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.